Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini seluruh jemaat Oikos bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan selama seminggu ini sudah sangat banyak kita alami, betul Bapak Ibu Saudara? Maka dari itu kita mau fokus pada pagi hari ini. Kita mau datang ke tahtanya yang kudus. Karena hanya Dialah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, Kau kudus Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya minta jemaat saja yang menyanyikan lagu ini. Kuduslah. Yes Lord. Kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah.
kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Angkat kedua tanganmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Seluruh surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, Allah semesta alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur-Mu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, angkat tanganmu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan kami tersungkur Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih saya mengundang Bapak Soeharto. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk ibadah raya pada pagi hari ini. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biar Engkau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pokok-pokok doa permasalahan dari umat-Mu Tuhan yang akan dengar, Tuhan akan jawab setiap masalah-masalah.
Tuhan yang turun tangan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang putus asa Tuhan beri pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Ya, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Dari WL Singer Tuhan, juga Tuhan pemandu multimedia, guru sekolah minggu, asyir, semuanya yang terlibat Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga terlebih hambamu yang sudah kau utus ke tempat ini Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan menyampaikan isi hatimu. Biar Tuhan urapi secara khusus hikmat dan pewahyuan Tuhan berikan buat hambamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang hadir tengah-tengah kami akan memberkati setiap kami semua. Dan nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama teriakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Terjemahan saja. Engkaulah Raja. Amin. Yang Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Katakan haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dialah Raja mulia, Raja yang perkasa, tiada yang seperti Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yuk tepuk tangan di atas kepala yuk. Katakan. Raja mulia, Allah pemenang. Yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak
bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, katakan engkaulah Raja. Segala ciptaan, katakan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan engkaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Seluruh jemaat saya persilakan untuk kembali duduk. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Kami bersyukur. Jiwa kami haus dan rindu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku
jiwaku merindukanmu. Amin. Allah yang hidup, jiwaku harus kepadamu. ya Allah yang hidup. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Oh Yesus Tuhan, katakan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih tinggi lagi, angkat tanganmu, angkat suaramu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan di hadapan-Mu dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang ibadah sama-sama berkata amin. Lagi sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali bisa berkumpul dan bertemu dengan saudara sekalian di tempat ini. Saya katakan bersyukur, kenapa? Bukan lip service, bukan hanya sekedar kata pembukaan. Karena saya memang baru kembali dari Medan semalam. Pesawat saya sempat delay, saudara, 4 jam.
Tapi saya bersyukur waktu dinyatakan delay, saya maju ke customer service, saya katakan saya apakah bisa diganti, jangan jam yang terakhir, tapi dimajukan. Lalu ketika dia melihat, Pak masih ada 2 seat, Bapak mau? Ya boleh, memang saya mau. Karena pagi hari ini saya harus melayani, dan karena ada jemaat saya, orang tuanya meninggal, bukan jemaat, pekerja gereja. Ya. Jadi saya harus berangkat, dan saya harus memimpin ibadah di sana. Dan itu jaraknya ke Brastagi, Bapak Ibu, karena dia daerah-daerah Brastagi dari Medan itu, Kuala Namu, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Medan itu kan ke sana kurang lebih 3 jam. Lalu dari Brastagi itu masih lagi masuk ke daerah yang dalam lagi 1 jam, berarti 4 jam Bapak Ibu perjalanan mengendarai mobil. Jadi cukup meletihkan ya. Dan semalam tiba-tiba perut saya banyak masalah Bapak Ibu. Seperti tertusuk-tusuk. Wah, saya bilang nih saya harus telepon ke Pak Joko kelihatannya nih. Tapi saya katakan Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya bisa tetap melayani. Dan puji Tuhan saya bisa berdiri di tempat ini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada amin. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Bapak Ibu, jelas tidak merupakan satu kebiasaan kalau kita pagi hari mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu benar-benar kebaikan Tuhan semata-mata ya. Bulan ini ada 4 jemaat saya yang dipanggil Tuhan. Yang pertama putrinya yang ada di Amerika, waktu bulan Mei kemarin dipanggil Tuhan dan baru kembali ke Jakarta karena jenazahnya baru di Jakarta. Karena perjalanan cukup lama, selama 40 hari saudara baru bisa kembali ke Jakarta. Dan waktu itu saya bulan Mei saya ada di Amerika dan meninggalnya di Kentucky, di kota Lexington. Jadi saya dari Los Angeles saya ke sana 4 jam pesawatnya, 7 jam maaf saudara, 7 jam perjalanan, cukup meletihkan sampai saya harus memimpin lagi juga untuk ibadah penghiburan. Dan waktu kebawa ke Jakarta baru kemarin minggu lalu dan baru dikebumikan. Kemudian ada pekerja gereja di salah satu satelit dipanggil Tuhan juga usia 71 tahun, sakit jantung dan luar biasa perjalanan hidupnya karena memang dia sudah pasang ring, tetapi malam itu katanya istrinya masih sempat duduk makan bersama, nonton TV, lalu istrinya bilang pegel, dipijit-pijit sama suaminya. Lalu dia bilang, Mam, aku istirahat dulu ya. Dia masuk kamar, nggak bangun-bangun Bapak Ibu. Dan cukup mengagetkan juga ya. Yang ketiga juga ada meninggal lagi salah satu jemaat yang memang pengusaha dipanggil Tuhan. Dan aduh saudara, memang 1 bulan ini cukup menjadikan dan meletihkan ya bagi gereja di mana saya pelayanan. Semuanya dipanggil Tuhan, ada yang di dalam keadaan dipersiapkan Tuhan, tapi juga ada yang tadi saya katakan meninggal karena dalam keadaan lagi tertidur. Nah, makanya itu saudara sekalian jangan lupa mengucap syukur ya setiap pagi hari. Kalau kita masih bisa menikmati nafas, masih menikmati kehidupan keluarga berkumpul, masih bisa beraktivitas, dan bahkan pagi hari ini masih bisa beribadah. Ada amin? Oke, puji Tuhan. Oke, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan cepat saja, karena saya harus kembali lagi ke gereja. Sempurna seperti Bapa, ini tema khotbah saya untuk pagi hari ini. Oke. Sempurna seperti Bapa. Bapak Ibu, saya akan menggunakan PowerPoint sehingga Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti khotbah saya dengan cepat bisa nanti saya tinggalkan materi, bisa ambil sehingga nanti di rumah sudah bisa mengulangi lagi ya. Saya nggak tahu apakah ini di recording. Oh, ada direkam ya. Ini live itu. Oke, nanti Bapak Ibu juga bisa mengulangi lagi. Ayo pakai ayatnya sebagaimana firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Saya ingin ajak kita membaca bersama-sama Matius 5:48. Demikian bunyi firman Tuhan sama-sama. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah pernah baca ayat ini. Saya percaya Bapak Ibu juga mungkin pernah dengar pengkhotbah tentang hal ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah mungkin kita bisa memiliki kehidupan sempurna dalam kehidupan ini? Ada istilah tak ada gading yang tak retak.
Saudara setuju dengan saudara setuju dengan pepatah ini? Tolong berikan tanda-tanda kehidupan sama saya, tundukkan kepala, menggelengkan. Setuju ya, tak ada gading yang tidak retak ya. Bapak Ibu, saya beritahu pepatah bahasa Indonesia ada yang cocok dengan firman Tuhan, tapi ada yang tidak cocok dengan firman Tuhan. Pak, bagaimana saya bisa hidup sempurna? Kan ada pepatah tak ada gading yang tidak retak, pakai ayat lagi firman Tuhan. Pak, roh penurut, daging lemah. Bapak Ibu, tidak semua pepatah bahasa Indonesia itu seturut dengan firman Tuhan. Betul enggak? Kalau Anda pegang moto ini, makanya hidup Anda tidak pernah sempurna. Serius Bapak Ibu. Sorga di telapak kaki Ibu. Saudara setuju? Kalau sorga di telapak kaki Ibu, di telapak kaki Bapak, neraka, saudara. Saya ngerti maksudnya. Pepatah dunia itu, sorga di telapak kaki ibu. Hormatilah ibumu yang sudah melahirkan engkau dengan jerih payah. Selama 9 bulan dia mengandungmu. Dia harus pantang, dia harus mual, dia harus mengalami badan yang semakin hari semakin melebar ke kiri dan ke kanan dan ke depan. Satu pengorbanan yang tidak mudah. Saya punya anak, saya menghadapi istri saya ketika melahirkan. 3 anak saya prematur. Anak pertama saya, istri saya bulan ke-4, bulan ke-5 bleeding, harus stay di rumah sama 1 bulan. Saya harus dampingin dia. Hati saya kecut-kecut juga. Dokter mengatakan bahwa istri saya kandungannya lemah, jadi dia harus bed rest. Dan selama sebulan dia harus istirahat di kamar, tidak boleh terlalu banyak jalan dalam kegiatan, takutnya keguguran. Itu anak pertama. Tapi puji Tuhan dilewati masa-masa itu sampai kepada bulan ke-8 tiba-tiba lagi makan sama saya dia bilang, waduh kok badan saya jadi gak enak nih. Tiba-tiba maaf ya, terjadilah pecah ketuban. Langsung saya geram bawa ke rumah sakit dan puji Tuhan pada sampai di rumah sakit tertolong. Saya ngerti tuh, sorga di telapak kaki ibu tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sorga tetap di telapak kaki bapak. Enggak setuju nih saudara ya. Karena ayah adalah sebagai pemimpin. Suami Anda sebagai pemimpin dari rumah tangga. Bukan berarti istrimu dan anak-anakmu menjadi orang-orang yang Anda bisa perbudak. Bukan. Anda yang menentukan kehidupan rumah tanggamu. Anda sebagai visioner. Kalau seorang laki-laki tidak menjalankan peranannya sebagai suami, sebagai ayah, jangan salahkan istrimu kudeta. Istrimu mengambil alih kepimpinan rumah tangga. Walaupun itu tidak sepatutnya dikerjakan, tetapi karena ada pria-pria yang tidak menjalankan fungsinya, terjadilah seperti demikian. Saya ulangi lagi, jangan pakai mengatakan sorga kan di telapak kaki ibu. Salah itu Bapak Ibu. Banyak jalan ke Roma. Saudara setuju? Nggak, udah ngerti, yang ngerti ayat firman Tuhan ngerti. Hanya satu jalan menuju sorga. Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Banyak ya. Hemat pangkal kaya. Alkitab mengatakan ada orang yang menabur-nabur materinya, semakin berlimpah dia kekayaannya. Ya enggak? Permisi bicara soal satu jemaat saya. Salah satu konglomerat di Jakarta. Saya bukan membanggakan keberadaan dia ya, enggak. Maksud saya ingin berikan contoh. Kalau dia mendengar gereja ada kebutuhan dana, dia tanya sama Pak Wahyono berapa kebutuhan yang dibutuhkan. Saya sebutkan nilainya. Oh iya besok saya transfer. Saya bilang jangan transfer ke gereja, transfer ke tim diakonia. Karena diakon yang akan mengatur dana itu. Oh iya baik Pak, dia transfer. Udah gitu dia gak mau pusing tuh uangnya mau diapain. Biasanya orang nyumbang, dia pegang buntut, dia lepas kepalanya. Buntutnya dipegangin terus. Permisi ya, enggak di gereja ini, maksud di gereja saya. Tapi puji Tuhan ini seorang pengusaha, dia buktikan bahwa, dia bilang begini, kalau kita sudah berikan kepada Tuhan melalui gereja Tuhan, percayakan saja dia bilang. Itu urusan dia sama Tuhan. Ya. Makanya orang masih ribut soal persepuluhan, masih ribut soal pemberian.
Jangan 1-2 oknum yang membuat kekeliruan, semua ayat-ayat dibongkar balik, dicocok-cocokologi kan supaya menghilangkan namanya berkat Tuhan melalui Anda memberi. Bapak Ibu, saya tidak akan bahas ke sana, tapi maksud saya, jadi tidak semua pepatah bahasa Indonesia itu sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali orang mengatakan, Pak, tidak ada yang sempurna. Saya mengerti Anda dan saya hari ini tidak sempurna, tetapi Anda dan saya akan menuju dalam kesempurnaan. Ada amin? Ku mau sepertimu, Yesus. Sama-sama. Tuh, kan nyanyi begitu kan? Betul enggak? Anda dan saya mau disempurnakan. Jangan lagi pakai ayat mengatakan, pepatah mengatakan tak ada gading tak retak. Terus Anda pakai pepatah itu. Lalu pakai ayat firman Tuhan, roh penurut daging lemah. Kapan daging Anda kuat? Kapan roh Anda kuat? Anda harus belajar. Bagaimana Anda mengatasi kedagingan itu? Jangan sampai menguasai kehidupan rohani kita. Betul enggak? Bapak Ibu saudara Tuhan, seringkali orang bertanya sama saya, Pak, bagaimana sih memiliki karakter yang sempurna, rumah tangga yang sempurna, suami yang sempurna, istri yang sempurna, anak-anak muda yang sempurna. Pertanyaan saya, apakah ini bisa terjadi? Saudara, saya percaya Tuhan tidak pernah memberi perintah di mana umatnya tidak dapat menjalaninya. Amin. Seorang ayah tidak pernah menyuruh anaknya di luar kapasitas anaknya. Kalau orang tua yang sehat, orang tua yang bijak, dia tidak pernah membuat anaknya menjadi menderita, apalagi Bapa kita di sorga. Betul enggak? Ayo selama saya menyampaikan firman Tuhan ini coba sama-sama Anda renungkan. Adakah tabiat-tabiat hidupmu, karakter-karaktermu yang sudah sekian lama, yang belum berubah, dan Anda perlu sadari hari ini, dan Anda harus mengambil keputusan, dan Anda harus berjanji sama Tuhan, Tuhan saya mau berubah, dan saya mau menjadi kehidupan orang yang sempurna. Para suami, mulai dengan kehidupan Anda. Apa yang seringkali membuat orang Kristen tidak sempurna? Perkataan pasangan kita, perkataan teman-teman kita, model kayak lu mah gak bakal berubah. Jadi itu. Makanya jangan suka mengutuk, jangan suka mengeluarkan perkataan, hal-hal yang bisa menjadi nubuatan. Betul enggak? Seringkali saya lihat pasangan hidup mengatakan, Pak, dia mah gak bakal bisa berubah. Shh, perkataanmu itu yang membuat dia tidak berubah. Betul enggak? Tetapi kalau ada mengatakan, saya percaya Pak, suatu hari dia akan berubah. Wah, jadi tuh. Ya enggak? Saya percaya Pak, anak saya suatu hari akan berubah. Berubah tuh. Tapi kalau mengatakan gini, Pak, bohwat, nah pakai bohwat lagi sebenarnya. Udahlah, kartu mati, nggak bakal berubah dia. Ya jadi nggak berubah, karena siapa? Karena perkataan Anda juga. Betul nggak? Jadi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan suatu perintah, Anda dan saya tidak bisa kerjakan. Rom 8 ayat 29, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, lihat firman Tuhan di Rom 8, 29. Semua orang yang dipilihnya, Anda percaya ada pilihan Tuhan? Yang sebelah kiri doang yang percaya, sebelah kanan telat saudara, amin ya. Yohanes 15 berkata, bukan engkau yang milih aku yang pilih engkau. Betul ya? Dan Anda harus menghargai itu pilihan Tuhan. Betul enggak? Suatu hari saya ikutin lagi pertemuan, dari satu pertemuan, Menteri Agama mengadakan pertemuan dengan para ketua sinode. Waktu itu saya masih menjabat ketua sinode di gereja saya. Dari sekian ratusan yang hadir, lalu dipilih untuk bertemu dengan Bapak Presiden. Waktu itu zamannya Soeharto dan Habibie. Ketika Soeharto lengser, waktu pada hari kenaikan Tuhan Isa Al-Masih,
Sekarang itu sudah dirubah ya, bukan kenaikan Tuhan, bukan Isa Al-Masih lagi ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ya. Bersyukur ya. Akhirnya bertobat juga tuh mereka. Karena Isa Al-Masih itu bukan Yesus. Bapak Ibu, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus. Pemahaman Isa Al-Masih. Makanya Menteri Agamanya sekarang menyadari dia rubah. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Waktu itu saudara dipilih beberapa ketua sinode. Gak banyak, cuma 25 ketua sinode. Dan saya salah satunya dipilih. Wah, bangga juga ya. Kepilih untuk ngadep Habibie waktu itu. Karena peristiwa pembakaran gereja-gereja. Dan zaman Habibie, dia baru memerintah 3 bulan, sudah 600 gereja yang teraniaya. Nah waktu itu kami diminta untuk mewakili sinode untuk berbicara kepada Presiden Habibie waktu itu. Karena kan dia ketua ITSMI juga. Bapak Ibu, poin saya begini, ketika kita mendapat pilihan, terpilih untuk menghadap seseorang yang penting, rasanya kita ada satu kebanggaan tersendiri ya. Bukan sombong ya, kebanggaan tersendiri. Saudara, Anda dan saya yang milik itu pencipta dunia loh. Yang miliki dunia ini. Nggak pernah menghargai pilihan Tuhan. Kebangetan saudara. Semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa gambaran anaknya. Bapak Ibu, dikatakan ditentukannya, ini bukan predestinasi, bukan ajaran nasib. Ini bicara apa? Anda dan saya ketika dipilih, Tuhan menetapkan Anda dan saya untuk bisa hidup sempurna seperti Tuhan Yesus. Ada amin? Jangan dirusak dengan mitos, jangan dirusak dengan hal-hal di dunia ini yang mengatakan Anda dan saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Betul kita belum sempurna, tapi sedang menuju dalam kesempurnaan. Jalan orang benar. Nggak tahu lagunya. Seperti cahaya terang, jalan orang benar. Mana WL nggak tahu lagunya ya? Oh, ini WL zaman baru nih. Ini lagu Baby Boomer. Baby Boomer. Seperti cahaya terang, makin lama makin bercahaya sampai siang yang sempurna. Itu lagu Pentakosta lama. Ini baru bertobat semua nih saudara. Kalau yang bertobat tahun 70-an tahu lagu ini. Kalau yang pernah di gereja Pentakosta tahu lagu ini. Nah, lagu ini mengatakan bahwa jalan orang benar seperti apa? Seperti rembang tengah hari. Dia akan jalan terus. Sampai siang yang sempurna. Siang sempurna itu pukul berapa saudara? Pukul 12. Persis bayangan dia persis di kaki kita. Para petani itu tahu jam berapa dia kerja, jam berapa dia harus pulang, dari mana. Dia ngerti bayangan, saudara. Dia belajar dari bayangan. Dan dia tahu kapan istrinya akan datang bawa makanan. Dari mana? Dia lihat bayangan. Petani kan nggak pakai jam tangan. Sekarang aja udah modern pakai handphone. Ma, lapar ma, kirimin makanan. Dulu mana ada ya. Dari mana? Dari matahari. Nah, pujian ini mengatakan bahwa sampai rembang tengah hari, Anda dan saya menjadi serupa. Ayo saya challenge saudara yang datang pagi hari. Berapa lama Anda sudah jadi orang Kristen? Berapa lama Anda sudah melayani Tuhan? Dan berapa banyak jiwa-jiwa yang Anda sudah menangkan bagi Tuhan? Pertanyaan saya, sudahkah Anda menjadi teladan untuk membawa mereka sampai kepada kesempurnaan? Start from yourself. Mulai dengan diri Anda sendiri. Jangan suka menuntut orang lain sesuatu Anda yang tidak bisa kerjakan. Anda bisa meminta seseorang untuk bisa mengerjakan ketika Anda sudah mengerjakan lebih dulu. Betul? Halo? Para suami, para bapak, jangan Anda melarang anak-anak, jangan merokok, Anda sendiri rokok di kantong. Jangan pulang malam, Anda pulang pagi. Gimana Tutwuri Handayani? Betul enggak?
Jadi jangan suka mengatakan sesuatu yang Anda tidak bisa kerjakan. Bukan berarti orang tua nggak boleh melarang anaknya. Lalu Anda mengatakan, Papa jangan larang saya, Papa belum bisa. Bukan begitu saudara. Poin saya adalah, kita belajar pagi hari ini, sebagaimana Tuhan yang inginkan supaya Anda dan saya memiliki satu kehidupan yang sempurna. Doa Paulus nih saudara, mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 13:9. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Lihat doa Paulus kepada sidang Korintus. Sidang Korintus sidang yang berlimpah dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sidang Korintus adalah sidang di mana kemajuannya pesat. Kalau Anda baca firman Tuhan suratan Korintus syarat dengan pengajaran yang cukup dalam. Betul enggak? Karunia-karunia Roh Kudus ada di mana? Pengajaran Rasul Paulus tentang karunia Roh Kudus di mana? Bukan di Galatia, bukan di Efesus, tapi Korintus 1 Korintus pasal 11. Betul enggak? 11, 12, 13, 14. Itu Paulus menuliskan secara detail tentang bagaimana kita bisa melihat kehidupan yang di dalam pimpinan roh. 1 Korintus 12 karunia Roh Kudus, Korintus 13 tentang kasih, 14 mekanisme di dalam kita menjalankan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi sidang Korintus ini sidang yang mendapat lawatan Tuhan luar biasa. Dan Paulus masih berdoa kepada mereka, dengar baik-baik. Inilah yang kami doakan buat kalian, sidang Korintus. Supaya kamu apa menjadi sempurna. Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa sih kata sempurna? Ini dalam bahasa Yunani yang saya pelajari. Kata sempurna adalah penuh, selesai, seutuhnya berkembang. Kalau suatu kualitas Anda mencapai standar keunggulan yang sangat tinggi, kesempurnaan itu adalah sesuatu yang tanpa celah, tanpa cacat, ideal, dan lengkap mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi. Ini saya kutip dari berdasarkan arti dalam bahasa Yunaninya. Bapak Ibu dalam Tuhan, jadi percayalah bahwa apa yang kita pelajari dalam kitab suci, ini membuat Anda semakin mengerti dan Anda semakin terpacu, termotivasi untuk mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, kita mencari Tuhan bukan sekedar untuk minta pertolongan, minta berkat, minta perlindungan, minta damai sejahtera, minta kesehatan, minta pekerjaan kita bisa berhasil, usaha kita bisa menjadi sukses. Bukan itu semata-mata. Kalau Anda menjadikan Tuhan Yesus seperti itu, mohon maaf, Anda salah masuk agama. Anda salah masuk gereja. Ada amin? Tuhan ajarkan memang, ketuklah, mintalah. Memang Tuhan ajarkan. Tapi satu sisi Anda mesti mengerti untuk apa Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya, menjadi anaknya. Ada bagian Tuhan, ada bagian Anda dan saya sebagai pengikut Kristus. Dan pagi hari ini saya sedang ajarkan bagian Anda dan saya untuk bisa menjadi kehidupan yang bagi memberikan kemuliaan bagi Tuhan melalui kesempurnaan dalam sifat kita. Bapak Ibu, mari kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-15. Nah, saya coba sesuaikan sebagaimana pengertian nomor 2, sesuatu yang dianggap tanpa celah, tanpa cacat, atau kekurangan ideal. Ini kan bahasa yang katanya sempurna atau Yunani. Nah, mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Filipi 2:15, yuk kita baca. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah keangkatan yang bengkok hatinya, dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka, seperti bintang-bintang di dunia. Ayo Bapak Ibu, kalau Anda sebagai siswa, Anda sebagai pelajar, jadilah bintang pelajar. Kalau Anda bekerja sebagai karyawan, jadilah karyawan yang menjadi bintang dalam perusahaan di mana. Saya kadang-kadang kalau lihat di restoran, ada tuh ya pegawai teladan. Betul enggak? Jarang belanja ya? Kalau Anda di restoran-restoran yang berkualitas gitu ya, biasanya ada, kalau di bank juga kan ada tuh ya, karyawan yang teladan dan saudara-saudara. Teladan itu berarti kata apa? Yang baik. Anda mesti begitu. Bukan saja dalam dunia, tapi dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Saya tantang di saudara yang melayani Tuhan, praise and worship.
pemuji, pemain musik. Anda sudah menjadi pelayan-pelayan yang memberikan teladan enggak? Kedisiplinan, kehadiran, doa, dan seterusnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita orang yang dipakai, yang dibutuhkan, pasang posisi. Nggak ada gua, nggak jalan itu ibadah. Kalau saya digituin, saya tantang saudara, bukan mohon maaf ya. Saya buktikan kepada jemaat saya, anak saya bisa main drum, anak saya bisa nyanyi, anak saya bisa main bass. Saya khotbah, 3 anak yang saya bisa bantu saya pelayanan. Oleh macam-macam, nggak usah melayani, anak saya bisa naik ke depan. Tapi saya puji Tuhan, sampai hari ini nggak kayak begitu saudara. Karena saya beritahu kepada mereka, yuk sama-sama kita melayani Tuhan. Sama-sama kita sedang menuju di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya Anda dan saya menjadi umat yang bercahaya. Anda menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bercahaya. Coba Anda punya satu pemahaman, kalau saya pimpin, biarlah orang-orang bisa berjumpa dengan Tuhan dan mendapat jamahan Roh Kudus. Betul enggak? Saya beri kepada tim musik di mana gereja saya pelayanan. Anda kalau nggak tugas, bukan berarti Anda nggak perlu ibadah. Anda kalau nggak bertugas, bukan berarti Anda duduk diam-diam. Anda kalau tidak melayani Tuhan, Anda duduk di kursi, Anda berdoa buat tim di depan. Supaya mereka ada urapan Tuhan dan bisa memberkati jemaat Tuhan. Dan jemaat Tuhan bisa menikmati hadirat Tuhan. Ada amin? Itu cara-caranya Anda menjadi orang yang bercahaya. Kita saling mensupport antara satu dengan yang lain. Betul enggak Bapak Ibu? Tadi saya lihat sebelum mulai ibadah, sudah ada mulai berdoa. Memuji Tuhan, mengundang hadirat Tuhan. Itu cukup baik. Dan bukan cukup baik, sangat baik. Jemaat gak ada salahnya juga mengikutinya. Ya, tadi dibilang tuh jangan bicara, handphone matiin. Itu bukan sekedar aturan dibuat. Itu untuk menghargai hadirat Tuhan. Ya, maaf ya, saya alirannya sama dengan Anda nih, aliran karismatik nih. Bukannya mainstream, atau mainstream. Gereja-gereja ortodoks, gereja aliran-aliran dengan segala macam aturan-aturannya ya. Anda kalau datang ke gereja mainstream, kalau orang masuk gereja, coba-coba Anda berbicara. Pasti ada diakonnya datang ngusir Anda keluar. Bapak bisa diam gak? Kalau masih bicara terus, Anda pasti diusir keluar loh. Betul gak? Halo? Gak pernah ya? Sekali-sekali datanglah, gak apa-apa. Belajar lihat. Ke gerejanya Stephen Tong, gerejanya siapa lagi yang besar-besar gitu ya. Maksud saya gini, Anda ngelihat bagaimana tata tertib mereka. Bagaimana mereka menghargai yang namanya kalau masuk gereja, Anda harus take it seriously. Anda serius. Ya, gereja karismatik kadang-kadang memang undang Roh Kudus tapi tidak menghormati Roh Kudus. Minta, datanglah sekarang penuhi kami. Yang di belakang bisa ngobrol, beresin kuku. Lalu kalau saya jadi Tuhan, saya ketok bener saudara. Nyanyinya datanglah sekarang. Roh Kudus mau datang, ya nggak jadilah. Dia nggak serius. Betul nggak? Ini dalam kesempurnaan kita dalam melayani Tuhan. Kesempurnaan kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Jangan marah sama saya ya. Kalau marah saya pulang. 1 jam lagi. Iya. Saya bukan maksud menyombongkan diri Bapak Ibu. Saya sudah keliling pelayanan di mana-mana. Dari aliran yang mainstream, aliran karismatik, aliran Pentakosta, Lutheran. Baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Ya, saya bukan maksud menyombongkan diri. Dan saya sudah banyak juga ketemu dengan para pemimpin gereja, diskusi, ngobrol, konseling, kita bicara tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Sama tuh penyakitnya di mana-mana. Mirip. Jangan bilang, wah Pak ini gereja kami doang, oh gereja itu doang, kita enggak. Sama lu, cuma masalahnya waktunya aja. Betul enggak? Anda sudah ngerti lah maksud saya dah. Filipi 2 mengatakan supaya Anda dan saya tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak tercela. Bapak Ibu 1 Timotius 6 ayat 14, Rasul Paulus menasihatkan kepada anak rohaninya, yuk kita baca. Turutilah
Penuhilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, bagaimana sekarang kita bisa mencapai kesempurnaan seperti apa yang diinginkan Bapa dalam Injil Matius tadi yang kita baca. Dengan cepat saja saya ingin bagikan saudara, Ulangan 8 ayat yang ke-6, ini pegangannya, mari kita baca sama-sama, 2, 3. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Ulangan 8 ayat yang ke-6. Saudara sekalian Tuhan, ada 3 hal di sana. Bapak Ibu lihat, saya berikan warna yang berbeda-beda. Yang pertama haruslah, jadi tidak ada bantahan, tidak ada argumentasi, tidak ada diskusi di sana. Dikatakan apa? Haruslah, katakan haruslah. Katakan haruslah. Ya, saudara yang dengar ibadah pagi hari ini, perintah Tuhan, harus. Enggak ada mudah-mudahan, enggak ada exception di sana. Pertama, engkau berpegang pada perintah Tuhan. Katakan berpegang pada perintah Tuhan. Yang kedua, katakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditentukannya. Yang ketiga apa? Takut akan Dia. Katakan takut akan Tuhan. Sederhana kan? Sederhana, sudah kalau mau kunci. Bukan berarti 3 selesai, enggak, saya batasin waktu aja 3, kalau mau diterusin bisa 12 saudara. Tapi bagi-bagilah gitu ya sama Tuhan dan waktu membatasi kita. Jadi 3 hal ini yang kita akan bahas pagi hari ini Bapak Ibu dan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan seperti apa yang Bapak inginkan. Berpegang pada perintah Tuhan. Amsal 19 ayat yang ke-16 berkata dengan tegas begini. Anda tahu Amsal 19 ayat 16. Siapa yang berpegang pada perintah? Ini dia. Sama-sama kita baca. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa yang menghina firman akan mati. Ayo Bapak Ibu dalam Tuhan, makanya Anda dan saya perlu yang namanya baca firman Tuhan. Kalau Anda ingin sempurna hidup Anda perlu apa? Baca firman Tuhan. Anda nggak perlu jawab dengan mengeluarkan suara Anda. Pertanyaannya saya masih baca Alkitab. Masih merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Anda sedang memelihara nyawa Anda. Ya. Anda baca itu baru Anda menemukannya. Kenapa? Karena 2 Timotius 3 mengatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan, ada faedah yang kita sedang alami, yaitu satu apa? Untuk mengajar. Ya. Untuk menyatakan kesalahan. Ada orang yang gak suka dinasehati. Ada orang yang gak suka ditegur. Jangan kata ditegur, disapa aja gak suka. Serius saudara. Satu hari saya kan di gereja juga sama, kalau berseri ibadah, salamin orang kan, satu-satu kan. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat hari Minggu, selamat jalan ya, sampai di tempat tujuan selamat, ya di belakang. Apa kabar? Kemana aja kamu? Apa urusannya sama Bapak? Gituin saya saudara. Sampai kaget tuh saudara, puji Tuhan. Berarti orang ini gak mau ditanya. Ya gak apa-apa, saya marah gak? Kan saya gak bilang minggu depan gak usah datang lagi. Enggak saudara, saya bilang ini puji Tuhan. Saya mau nanya karena saya lihat minggu lalu kamu gak ada. Oh iya Bapak masih merhatiin saya ya. Ya perhatiin lah saya bilang, kamu duduknya di situ melulu. Saya kadang-kadang gak usah hafal nama, hafal kursi aja. Ya, jadi ketemu di mall, kamu gak datang loh, kenapa? Kamu kan kursi di nomor 3 di barisan keempat. Gitu ya. Makanya jemaat takut duduk di depan, duduk di belakang gitu supaya gak kelihatan. Ya enggak lah, duduk seperti biasa aja. Maksudnya gini, ada orang yang gak suka disapa. This is not your business, dia bilang, gak ada urusannya.
Bapak Ibu nggak usah marah ya kalau ketemu orang kayak begitu. Ajak bercanda aja. Ya. Karena kan kita nanya kan bukan yang kepo. Betul nggak? Rohaniawan, gembala atau anak-anak Tuhan ketika sapa jemaat datang dan dia nanya sesuatu yang sifatnya mungkin privacy buat Anda, dengar baik-baik. Dan saya juga ajak supaya kita semua belajar. Kita bukannya kepoisme. Mau tahu urusan orang, tidak. Tapi kita mau memperhatikan. Ini nih untuk mengajar dan menyatakan salah. Betul enggak? Untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Anak-anak saya sampai hari ini saya garis batasi. Papa mamamu tidak bisa menasihati kamu seperti waktu kamu masih kecil. Kamu sudah besar, anak saya sudah besar-besar, udah kerja. Saya udah punya 2 cucu. Yang paling besar sekarang ada di Amerika, di Los Angeles. Dia melayani Tuhan juga. Saya bilang, saya nggak bisa mendampingi kalian, menasihati terus. Kamu sudah punya anak dan sudah punya kegiatan, Anda juga punya posisi jabatan di kantor. Bagaimana ketika kamu menghadapi satu masalah, bagaimana kamu tahu kesalahanmu? Baca firman Tuhan. Ketika Anda baca, ketika kamu baca, wah ini nggak cocok dengan saya ini. Bertobat. Betul nggak? Dan saya nasihatin anak saya, lebih baik papamu negur daripada orang lain negur. Setuju? Kalau papamu negur, maksudnya baik. Kalau orang lain negur, kamu bisa salah pengertian. Halo? Saya percaya kalau ini semua ngerti nih persoalan ini, Anda nggak jadi orang yang perlu dinasehati lagi. Karena Anda tahu nih ketika Anda baca, wah ini saya belum kerjain nih. Bertobat. Dan berubah. Nah begitu saudara tuh. Jadi meterannya akan sempurna. Ada orang Kristen miring terus. Kenapa? Nggak mau berubah. Cuma nyanyinya doang. Ku mau sepertimu Yesus. Gitu saudara. Nggak pernah sempurna, nggak pernah maju. Kenapa? Mindset. Dan tidak punya kemauan. Dan lebih penting lagi, nggak pernah baca firman. Gampang tes jemaat. Kadang-kadang saya suka lihat, mari kita buka Kidung Agung pasal 2. Kidung Agung ada ya? Di mana? Perjanjian baru, perjanjian lama. Cari yang susah-susah, yang jarang dibuka. Bingung, kelihatan itu orang buka baca firman atau enggak. Ya, bukan mau jelek-jelekin, bukan maksud saya. Untuk melatih jemaat. Kalau Anda mau hidup sempurna, ada harga yang harus dibayar. Kalau setuju katakan amin. Pengkhotbah 12 ayat 13, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, akhir kata dari segala yang didengar, ialah takutlah akan Allah, berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah apa? Kewajiban ke semua setiap orang. Katakan kewajiban. Tadi ada kata harus, ini kewajiban. Jadi wajib saudara ya. Oke, yang kedua, bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan? Yang kedua, tetap dalam jalan Tuhan. Tetap jalan Tuhan. Ayatnya dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-9 berkata demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya ulangi lagi, adapun jalannya itu sempurna. Bapak Ibu, tadi saya dari rumah, pukul 8 saya sudah jalan, karena rumah saya di Jakarta Pusat, di Kemayoran, di apartemen. Saya jalan tadi jam 8 pagi. Saya lihat di map, saya 8.40 saya sudah sampai di sini. 8.40. Biasa kan pakai map kan. Jalan nih, jalan tol. Tiba-tiba waktu pecahan di jalan, apa itu ya? Pecah dua kan. Saya bingung nih, ke kiri apa ke kanan nih. Padahal saya lihatin tinggal 10 menit lagi sampai di sini. Cuma saya bingung ke kiri apa ke kanan ini ya. Nggak jelas nih dengan mapnya. Sampai ke kiri dah. Waktu sampai ke kiri, itu apa sih jalan, saya lupa jalannya ya. Kok makin jauh ya. Dari 11 menit jadi 20 menit, 25 menit, wah ini ngaco nih saya bilang nih, saya salah jalan. Mau mundur kan nggak bisa di jalan tol kan. Maju terus.
harus keluar lagi, harus bayar lagi, masuk lagi. Wah, saya pusing, dia bilang nih, waduh lain kali saya nggak mau jalan ngikutin ini dah, map dah. Mendingan jalan dari Tomang Raya terus saja, terus sampai gitu ya. Kan sekarang ini udah banyak jalan nih, pakai jalan jor gitu ya. Membingungkan saudara, jalan-jalan dunia membingungkan ya. Serius loh. Akhirnya saya tadi kemarin masuk jalan-jalan kecil, keluar-keluar di rumah dekat apa Wan itu Pak, komplek perumahan apa ya, apa BSD itu, apa Wan sih ada belakangnya ada Wan. Apa? Ya itu dia. Muncul dari situ Bu, dari belakang itu, waduh jalan sempit banget ya. 1 mobil, 1,5 mobil jalanan. Di BSD masih ada jalan 1,5 mobil. Ketemu mobil gede lagi, wah pusing saudara. Lama sekali, makanya tadi saya agak pas tadi datangnya. Mestinya saya 8.40 sudah sampai di sini. Kenapa? Menggunakan jalan map itu. Puji Tuhan, mapnya Tuhan nggak pernah salah loh saudara. Ya, makanya kadang-kadang saya kalau pegang peta tuh ya di Waze atau di Google, saya double check saudara. Setengah perjalanan saya cek lagi, tengah jalan saya cek lagi. Kadang-kadang gara-gara 1 menit dibuang keluar saudara dari tol. Cuman semenit urusannya, disuruh dibuang jauh muter-muter. Puji Tuhan, kita punya Tuhan jalannya sempurna loh saudara. Sampai kepada rencana Tuhan. Saya percaya setiap kita ini punya rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang membawa kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Anda dan saya tetap dalam jalannya Tuhan, Anda akan pasti kepada destiny-nya Tuhan. Anda akan sampai kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Kalau Anda memiliki karakter yang sempurna, ikuti jalannya Tuhan. Jangan suka belok-belok. Makanya Ulangan mengatakan jangan suka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lurus saja. Pak, jalannya buntu, ntar Tuhan buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Syaratnya apa? Kalau ku hidup suci, tidak turut, ku tahu Tuhan pasti. Hafal lagunya. Tapi ketika lagi masalah, udah pusing ya. Tuhan buka jalan gak ya? Oh pusing ya. Jalan aja lah saudara. Jalan aja. Pasti Tuhan buka jalan. Aduh kalau saya cerita saudara tentang dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya betul-betul amazing dengan Tuhan. Makanya sampai hari ini saya tidak pernah mundur dari panggilan Tuhan. Jujur saudara, kalau mau ngikutin keinginan daging saya, sudah masih ada orang-orang yang menawarkan saya untuk melakukan satu kegiatan sekuler. Tapi saya bilang enggak. Saya tetap dalam panggilan Tuhan. Saya ikuti jalan Tuhan. Teman-teman saya udah pernah yang sukses dalam dunia bisnis. Kalau saya sebutin beberapa perusahaan-perusahaan company, Anda pasti tahu. Dia sebagai presidir di sana, sebagai direktur. Kalau kita kumpul, ngobrol, ini salah satu yang punya mall di daerah Alam Sutra, itu teman saya, teman sekolah saya. 2 kelas di bawah saya. Salah satu restorannya saya diminta untuk berkati. Bro, sekali-sekali mampir dong berkati restoran saya. Iya, di mana? Alam Sutra. Saya datang, saya doain. Makan gratis, saudara. Enggak lah, bukan karena gratis. Karena dia berterima kasih ya udah mau datang ya, terima kasih udah doain. Enggak apa-apa lah, yuk nggak minta doain, masa saya menyanyorin diri. Betul enggak? Kan pendeta susah, nawarin susah nggak nawarin susah. Betul enggak? Iya. Kan saya pernah guyon. Jemaat kalau buka toko, sebab susah pendeta, datang ke dia. Ini pendeta minta gratis melulu, padahal saya nggak minta gratis, saudara. Tapi akhirnya nggak pernah bayar. Akhirnya apa? Nggak mau datang ke sana, ke sana nggak mau minta bayar, pergi ke tempat lain. Dia tahu, pendeta, orang lain diberkati, jemaat sendiri nggak diberkati. Saya bilang, kamu kalau saya datang nggak mau dibayar.
Bayar dong, saya bilang. Saya nggak pernah, maaf ya, saya bukan pendeta gratisan, mau minta gratis, enggak. Saya bayar, kalau mau kasih diskon ya diskon lah. Betul nggak? Ya Pak, saya kasih diskon 90%, jangan juga saya bilang. Diskon aja wajar, 20%, 30%, ya kan yang penting Anda nggak rugi. Betul nggak? Kalau gitu kan enak ya? Betul nggak? Enak begitu. Saya pulang dari Medan, saya bilang, jemaat di sana, itu mereka punya ladang. Jeruk, markisa, kol, tomat, cabai, itu lagi tuh apa, kacang koro. Kadang-kadang kalau saya pulang, Pak Pendeta naik pesawat kan, iya Bapak bawa bagasinya, enggak saya bawa cabin doang di cabin, enggak nih Pak ini titipan, buset saya bilang, ini sampai 2 box segini, ini gara-gara begini naik overweight saya bilang, di Jakarta juga ada. Enggak Pak, ini oleh-oleh, iya juga sih ya, kadang-kadang oleh-oleh, ya udah saya bawa, betul enggak? Dikasih gratis begitu, cuma saya bilang gini, sorry ya, lain kali jangan beginilah saya bilang, bayar aja nggak apa-apa bayar, jangan Pak Pendeta ambil aja, ya udah ngomong kalian begitu, cuma jangan lain kali nanti kalau saya pas butuh saya minta, jangan bilang nggak ada ya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kesempurnaan di dalam jalan Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Yang ketiga, jangan hanya berfokus sempurna untuk tubuh jiwa saja. Bapak Ibu sekalian Tuhan, hal yang ketiga yang perlu kita ketahui dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, supaya semoga roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, lihat, Tesalonika juga diingatkan oleh Rasul Paulus supaya roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Rom 12 ayat yang kedua, satu ayat yang sudah tidak asing tapi saya ingin ajak membacanya kembali. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Sama-sama, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Paulus mengajarkan kepada sidang Tesalonika, sidang Korintus, sidang Roma, terus dimotivasi. Ayo belajar, berikan yang sempurna kepada Tuhan, yang berkenan, bukan asal-asalan, bukan sisa-sisanya, bukan remah-remah, tetapi Anda dan saya berikan yang berkenan dan yang sempurna. Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita tahu, kita sudah pelajari ketika manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa sudah hilang kemuliaan Tuhan. Pikirannya sudah berubah. Sudah masuk ke dalam kehidupan dunia. Betul enggak? Adam diperintahkan Tuhan, kuasailah bumi, taklukkanlah dunia ini, dan seterusnya. Tetapi ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, makin hari semakin jauh, dan terlihat dalam pola pikir, pola sikap, tanduk-tanduk, tingkah lakunya, dan hati dan perkataannya. Paulus kepada sidang Filipi mengingatkan kembali, ayo kalau Anda ingin sempurna, belajar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pak, bagaimana sih kita bisa belajar? Anda pelajari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Anda bisa melihat bagaimana pikiran, pola pikiran Yesus. Bagaimana hati Yesus Kristus ketika dia sampai di kuburan Lazarus. Bagaimana ketika dia bertemu dengan janda yang anaknya meninggal. Dan seterusnya. Anda akan bisa pelajari bagaimana perasaan Yesus Kristus. Efesus 4:19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu, sidang Efesus diingatkan oleh Rasul Paulus kembali, jangan sampai perasaan kita jadi tumpul karena kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Jadi hati-hati saudara ya, dosa itu menjadi tidak dosa kalau kita mengerjakannya terus, akhirnya perasaan kita tumpul. Betul enggak? Kalau Anda lihat, kalau belum pernah melakukan sesuatu, kekeliruan, ketika keliru, pasti hilang damai sejahtera. Betul enggak? Kedua, ada rasa malu, ada rasa takut.
Tapi kalau diulangin terus, lama-lama nggak ada lagi merasa malu, nggak ada merasa takut. Setuju nggak? Menjadi habit, menjadi personalitinya dia, menjadi kepribadiannya. Makanya kadang-kadang orang berbilang begini, hati-hati bicara sama dia. Mesti didiskon kalau dengan ngomongan dia. Karena kalau dia ngomong sudah selalu, kadang-kadang kebenarannya cuma sekian persen. Betul ya? Nah, kalau ini berlaku untuk anak-anak Tuhan, menyedihkan sekali. Pagi hari ini kita belajar. Bapak Ibu salam Tuhan, yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa sampai ke dalam kesempurnaan dalam Tuhan. Ya, yang terakhir ialah tetap semangat sampai akhir tujuan kita. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 2. Bersemangatlah dan berkumpullah. Hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan, yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita perlu beribadah? Di sini ada komsel. Kenapa Anda harus terlibat dalam kelompok kecil? Kalau ada jam doa, kenapa Anda perlu bergabung di dalam jam doa? Itu bukan sekedar aktivitas Bapak Ibu. Saya mewakili pimpinan di tempat ini, di mana saya juga di gereja, saya juga hal-hal mengerti tentang, seringkali ada kesalahpahaman di dalam gereja melakukan aktivitas. Gereja melakukan aktivitas bukan sekedar aktivitas, tetapi supaya menjaga semangat, saudara. Ada amin? Supaya menjaga kemapanan rohani jemaat Tuhan. Sebagaimana Sefanya 2 ayat 1 dan 2. Bersemangatlah dan berkumpullah. Saya mau simpulkan Bapak Ibu. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar. Kalau setuju katakan amin. Ya. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar. Jujur saudara, teman-teman saya yang sukses itu sekolahnya nggak lulus loh. Ada yang nggak sampai lulus SMP. Ada yang sampai kelas 6. Jangan yang sekolah bilang, wah aku itu nggak usah sekolah dah. Enggak, maksud saya, Anda kalau memang punya kesempatan masuk sampai sekolah tinggi, ya puji Tuhan. Jadi orang bilang Anda sudah naik lompatan. Ya kan, kalau yang nggak sekolah tinggi kan dia harus merayap dari bawah, betul nggak? Teman-teman saya yang sukses itu merayap dari bawah. Ya kita lihat pengusaha-pengusaha sukses lah yang Anda sudah kenal ya. Mereka kan harus merintis dari bawah tuh. Tapi kalau Anda sudah sekolah mapan tinggi, mungkin Anda bisa memotong 40% waktu yang terbuang. Anda bisa langsung jam gitu ya. Cepat sekali. Tetapi poin saya dalam ini adalah orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses adalah orang-orang yang gigih dan pantang menyerah. Ada amin? Saya pernah bersaksi mungkin bukan di tempat ini, tapi saya mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah dengar saksian saya. Saya punya anak 3, saya bersyukur anak saya 3-tiganya itu cukup baik dalam pendidikan sekolahnya. Cuma saya harus akui dari 3 anak saya, 2 anak saya ini cerdas banget. Cerdas. Karena istri saya waktu dia masih mahasiswa suka beri les. Ya, les IPA dan segala macam. Istri saya dulu sambil kuliah dia ngelesin anak SMP, SMA. Jadi ketika anak saya diajarin dia bilang, wah ini anak pintar, ini anak pintar, ini anak pintar. Tapi anaknya saya nomor 2 itu agak lambat begitu ya. Untuk bisa diajarinnya, butuh waktu, butuh effort yang lebih daripada yang pertama yang kedua. Tetapi yang nomor 2 itu, kalau soal kegigihan, dia lebih gigih daripada kakaknya dan adiknya. Dia lebih gigih, tekun saudara. Kalau ujian, dia bisa belajar dari 2-3 hari seminggu dia sudah belajar. Karena dia menyadari, dia butuh berulang-ulang. Dan Bapak Ibu ketika dia kuliah, 3 anak-anak saya, semua masuk ranking 10. Tapi nomor 2, dia masuk kepada ranking 3. 1 yang 3 hanya masuk ke ranking 10. Tapi kalau cerdas, 1 dan 3 cerdas. Rupanya orang cerdas kalah sama orang tekun loh. Betul nggak? Kadang-kadang orang cerdas tuh banyak kalkulasinya. Kalau orang tekun, pokoknya gue hajar dulu urusan belakangan.
dia tekun gitu saudara, betul enggak? Sukses. Saya temukan beberapa jemaat saya juga begitu. Ketika dalam ketidakberdayaan, suaminya tiba-tiba di PHK, istrinya, semangat tekun, dia jualan. Pagi, dia bawa makanan dari rumah, depan sekolahan IPK di Jakarta, dia jualan bakmi, pakai meja, dia jualan. Bakminya enak, baksonya enak, ramai orang makan. Kalau udah begitu, apa yang terjadi? Titipan makanan banyak kan? Ada risol, ada semua, titip semua. Kenapa? Rame. Akhirnya apa? Mejanya nggak cukup. Lalu, rupanya yang ketika dia jualan begitu, ada satu orang yang punya rumah kosong rumahnya. Dia bilang gini, Bu, jualannya di tempat saya di Gerasi. Bayar Pak? Enggak apa-apa. Rumah saya kosong kok. Nanti kalau diisi, baru nanti kita bicarain lagi. Oh gitu ya? Iya, cuma tolong bersihkan ya. Karena dia iba lihatnya. Dia cuma gelak gitu. Tuh Pak. Akhirnya dia kasih Gerasi, dia jualan. Dia kasih pasang meja. Jualan tuh. Rame. Sukses loh saudara. Sukses. Akhirnya suaminya bantu istrinya. Anak-anaknya bantu orang tuanya. Sukses. Tekun dan semangat. Kepandaian mah enggak. Tapi dia sukses. Amsal 18:14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah. Ya, saya mau akhiri. Jadi saudara hati-hati dalam pergaulannya ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Jadi carilah atau berkawanlah dengan orang-orang yang lebih baik darimu. Pilihlah sahabat-sahabat yang memiliki kepribadian yang lebih baik darimu. Maka Anda akan mencoba melakukan sesuatu hal yang sama. Ada amin? Kalau Anda ingin menaikkan ketingkatan rohanimu, bergaulah dengan orang-orang yang lebih berohani. Kalau Anda ingin berubah dalam tabiatmu, bergaulah dengan orang-orang yang sudah lebih baik darimu. Saya percaya kita akan termotivasi selalu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bukan dengan barang yang fana, Kau telah menebus. Bukan dengan barang yang fana, Kau yang membayar dosaku. Saya mohon izin ya, setelah ini saya mohon izin, saya jalan dulu. Karena saya harus segera kembali ke gereja, ada tamu datang dari luar negeri, jadi dia mau bertemu dengan saya. Haleluya. Ku telah mati Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada wisma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
dengan barang yang fana. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Engkau telah membayar setiap kehidupan kami. Semua dosa-dosa kami telah Kau bayar lunas. Dengan darah yang mahal. Pengorbananmu di kayu salib telah membawa kami hidup yang lebih baik. Noda dan celah. Kau telah nyatakan dalam kesempurnaan dalam penyembahan dan persembahan. Dengan emas perak. Terima kasih Bapa. Kau menebus diri. Kami bukan lagi anak-anak durhaka, anak-anak gelap. Tapi Engkau telah ubah Segenap kasih karena kasih Bapa yang sempurna. dan penuh Karena kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Oh, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kau memberkati gereja-Mu tempat ini. Tuhan berkati Bapak Gembala dan seluruh majelis, seluruh pengurus tempat ini yang senantiasa melayani, membawa umat-Mu di dalam hadirat-Mu dan dalam jalan-Mu. Kiranya visi misi ini boleh tergenapi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pada mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ikut telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti Lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan Yesus. Kami mau memberkati Bapak Pendeta Wahyono Arifin Tuhan. Kiranya Tuhan lebih memberkati dia Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam keluarganya Tuhan, apapun yang dia kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kami serahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Dengan kasih saya mengundang Bapak Hartono untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan diri kami akan identitas jati diri kami di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa kami adalah sempurna di dalam Kristus. Karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami adalah kami diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik yang telah disampaikan dari setiap firman yang telah kami terima Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan terus hidup di dalam kami Tuhan. Sehingga hari-hari kami Tuhan, kami mengandalkan sepenuhnya akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang indah ini Tuhan, yang menguatkan kami. Yang kami ingat akan identitas kami, jati diri kami di dalam Kristus. Dan saatnya Tuhan, kami ingin memberi persembahan di tempat ini. Apa yang hendak kami berikan Tuhan, biarlah berkenan kepadamu. Sehingga setiap pemberian ini sungguh menjadi pelebaran kerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terima kasih atas persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman? Oke. Akan diadakan katesisasi pada tanggal 24-31 Agustus dan gereja juga akan mengadakan baptisan pada hari Minggu tanggal 14 September 2025. Ada pendalaman Alkitab kanonisasi yang akan dibawakan Ibu Maria Evinta via Zoom yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 Juli jam 7 malam sampai jam 9 malam. Mengundang seluruh jemaat untuk dapat berpartisipasi. Ya. Hari Minggu. Oh, tanggalnya salah. Oh, tanggalnya 20 ya. Oke. Baik. Nanti boleh di multimedia, boleh di ini ya, diralat lagi tanggalnya. Oke, baik. Sudah semuanya pengumuman. Saya mengundang Bapak Cacing. Baik, sebelum saya menutup ibadah pagi hari ini, ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang telah melayani pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Baik, saya akan mengajak Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kembali kami datang ke tatamu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terutama untuk setiap firman-Mu Tuhan yang telah Kau taburkan melewati hamba-Mu Pak Wayono Arifin pagi hari ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati di dalam pelayanannya, rumah tangganya, seluruh keluarga besarnya. Bahkan perjalanannya kembali ke gerejanya saat ini Tuhan. Pelindungan-Mu, pertolongan-Mu senantiasa ada dalam perjalanannya Tuhan. Sehingga sampai ke tujuan Tuhan. Bapak, hamba juga berdoa untuk jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu pagi hari ini ya Bapak yang hadir. Walaupun yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada Tuhan. Berkat yang datang daripada Tuhan di dalam setiap pekerjaan mereka. Di dalam rumah tangga mereka, studi mereka saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas setiap kehidupan jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak sia-sia kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan agung, Tuhan ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan setelah ibadah selesai ini Tuhan. Kami akan fellowship Tuhan. Kami akan menyantap makanan untuk jasmani kami Tuhan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga menambah kekuatan kesehatan kami Tuhan, sehingga hikmat-Mu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang menyediakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, angkatlah tangan-Mu. Ibadah pagi hari ini telah selesai, tapi kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam setiap kehidupan. Mari kita terima berkat Shalom dari Allah Bapa. Cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita.
yang mengajar dan menuntun kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan juga terimalah berkat senantiasa persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang kita kerjakan, sehingga apapun yang kita rencanakan, biarlah kita serahkan dengan hikmat Tuhan yang terlebih besar di dalam kehidupan kita. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.